Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema pendidikan Islam sebagai pilar moderasi beragama. Nah, tema ini sangat penting khususnya di tengah kehidupan masyarakat kita yang beragam. Baik dari segi budaya, suku, maupun cara pandang keagamaan. Hadirin sekalian, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, Islam itu tidak hadir untuk menimbulkan ketakutan, apalagi perpecahan. Nah, Islam itu datang untuk membawa kedamaian, keseimbangan, dan keadilan. Namun, dalam realitas kehidupan, kita sering menjumpai sikap beragama yang terlalu keras, mudah menyalahkan, bahkan menganggap orang lain itu salah dan sesat. Tapi di sisi lain, ada pula sikap beragama yang terlalu longgar, hingga mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran Islam itu sendiri. Di sini pentingnya moderasi beragama, yaitu sikap tawasud atau tengah-tengah, tawazun atau seimbang, dan tasamu atau toleran. Hadirin yang berbahagia, pertanyaannya adalah di mana sih peran pendidikan Islam dalam membangun moderasi beragama? Jawabannya sangat jelas. Pendidikan Islam adalah pilar utama moderasi beragama. Nah, mengapa demikian? Karena pendidikan Islam itu tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mengajarkan akhlak, juga tidak menekankan benar dan salah, tetapi juga mengajarkan hikmah dan kebijaksanaan. Nah, dalam pendidikan Islam, kita diajarkan bahwa beragama itu bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi juga soal sikap hidup. Bagaimana menghormati perbedaan, bagaimana menyampaikan kebenaran dengan cara yang santun, dan bagaimana hidup berdamping secara damai. Hadirin sekalian, seorang peserta didik yang mendapatkan pendidikan Islam yang baik akan tumbuh menjadi pribadi yang teguh dan akidah, lapang dalam pergaulan, dan bijak dalam menyikapi perbedaan. Nah, ia tidak mudah membenci, tidak gampang menghakimi, dan tidak merasa paling benar. Inilah buah dari pendidikan Islam yang moderat. Pendidikan Islam baik di sekolah, madrasah, pesantren, maupun di lingkungan keluarga memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai ini sejak dini. Guru dan pendidik bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga teladan sikap. Apa yang diajarkan harus sejalan dengan apa yang dicontohkan. Nah, jika guru mengajar toleransi, maka ia harus juga bersikap toleran. Jika guru mengajarkan kasih sayang, maka ia juga harus menunjukkan kasih sayang tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, moderasi beragama melalui pendidikan Islam juga berarti mengajarkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, dan persatuan lebih utama daripada perdebatan yang tidak berujung. Sebagaimana para ulama dahulu, mereka berbeda pendapat tetapi tetap saling menghormati. Perbedaan tidak menjadikan mereka saling menjatuhkan, melainkan saling menguatkan. Nah, nilai inilah yang harus terus dihidupkan dalam pendidikan Islam kita hari ini. Hadirin sekalian, jika pendidikan Islam mampu menjalankan perannya dengan baik,
maka moderasi beragama tidak hanya menjadi slogan, tetapi akan terwujud nyata dalam sikap dan perilaku masyarakat. Nah, masyarakat tersebut akan damai dan masyarakat akan menjadikan masyarakat yang saling menghargai. Dan masyarakat menjadikan agama sebagai sumber solusi, bukan sumber konflik. Nah, alhamdulillah, akhir kata, mari kita bersama-sama memperkuat pendidikan Islam sebagai pilar moderasi beragama demi terwujudnya kehidupan yang harmonis, sejuk, dan penuh keberkahan. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dalam setiap langkah, memberi keikhlasan dalam mendidik, dan menjadikan kita bagian dari penyebar kedamaian di tengah umat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.